Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Firjatullah dengan NPM 21110100506 dari kelas 1F Rek Malam Banjarmasin dengan prodi Teknik Informatika. Jadi di sini saya ingin memberikan materi atau penjelasan apa itu yang dinamakan dengan sistem pakar. Jadi saya akan masuk dulu ke yang pertama, itu adalah pengertian sistem pakar. Jadi sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar. Apa itu pakar? Jadi pakar yang dimaksud di sini adalah orang yang bisa menyelesaikan masalahnya yang tidak dapat diselesaikan oleh orang awam. Contohnya dokter, mekanik, terus psikolog, dan yang lain-lain. Jadi jenis program sistem pakar ini itu pertama kali dikembangkan oleh Periset Kecerdasan oleh buatan dasawarsa pada tahun 1960-an dan 1970-an dan diterapkan secara komersial pada tahun 1980-an. Yang kedua itu adalah perbedaan ahli pakar dan sistem pakar. Jadi sistem pakar tadi udah, karena sistem pakar itu adalah sistem, namanya juga sistem, jadi ya program komputer. Sedangkan ahli pakar, jadi pakar tadi udah dijelasin, jadi ahli. Jadi ahli ini adalah orang yang menguasai secara mendalam pada suatu bidang ilmu atau keterampilan tertentu, itu disebut dengan ahli. Jadi ya bisa disebut dengan ahli pakar, ya kurang lebihnya ahli sama pakar tuh kurang lebih sama. Jadi apa perbedaan ahli pakar dan sistem pakar itu? Jadi untuk ahli pakar yang pertama itu terbatas waktu karena manusia juga membutuhkan istirahat. Yang kedua itu adalah biaya yang diperlukan untuk konsultasi itu sangat mahal. Sedangkan sistem pakar itu waktunya tidak terbatas dan dapat digunakan kapanpun juga. Terus yang selanjutnya biaya yang dibutuhkan untuk konsultasi itu juga murah. 3. Ciri-ciri sistem pakar. Jadi ciri-cirinya adalah mudah dimodifikasi, memiliki informasi yang handal, dapat digunakan dalam berbagai jenis komputer, memiliki kemampuan untuk belajar beradaptasi juga. Jadi itu adalah ciri-ciri sistem pakar. Terus yang keempat itu adalah kelebihan dan kekurangan sistem pakar. Jadi kelebihan dari sistem pakar itu adalah yang pertama itu memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan para ahli. Dua, bisa melakukan pengerjaan secara berulang secara otomatis. Dan yang ketiga, menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar. Yang keempat, meningkatkan kualitas. Yang kelima, bisa memberikan penalaran untuk data-data yang tidak lengkap dan tidak pasti. Sedangkan kekurangan sistem pakar itu biaya yang dikeluarkan untuk memeliharanya itu sangat mahal. Yang kedua, itu dibutuhkan admin khusus yang selalu memperbaharui pengetahuan pada sistem pakar sesuai perkembangan di bidang keahliannya. Yang ketiga, sistem pakar tidak 100% bernilai benar. Terus yang kelima itu adalah metode sistem pakar. Jadi metodenya ada dua, forward chaining dan backward chaining. Pertama, metode forward chaining. Jadi metode forward chaining ini adalah teknik atau penalaran yang diawali, dan yang penalarannya itu diawali dengan mencari fakta. Jadi setelah faktanya ditemukan, faktanya itu diuji nilai kebenarannya pada suatu hipotesa. Jadi setelah diuji nilai kebenarannya, keputusan atau penalaran yang dihasilkan dalam metode ini adalah bersifat logis. Ya, itu adalah forward chaining. Terus yang kedua itu adalah backward chaining. Jadi pada metode ini adalah pelacakan dan pencarian keputusan dari menarik kesimpulan dalam sebuah titik penalaran. Jadi ini titik penalaran, kita berargumen terus kita simpulkan, lalu dilanjutkan dengan menelusuri hipotesis yang ada sampai kepada fakta yang dapat memberikan value atau penguatan pada kesimpulan yang telah ditemukan. Jadi ya untuk simpelnya, backward chaining ini adalah kesimpulan lalu diuraikan ke fakta-fakta, sedangkan backward chaining dari fakta-fakta ke konklusi. Jadi untuk materi sistem pakar yang saya sudah jelaskan tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa sistem pakar ini adalah suatu sistem atau aplikasi dari kecerdasan tiruan yang dapat menyelesaikan masalah dalam bidang tertentu. Sekian akhir kata dari saya. Nama saya Muhammad Fikri Firjatullah. Semoga materi tentang sistem pakar ini bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Someday I will leave you when I've had enough of your